Ya, dan MJ Listener, untuk mengetahui kondisi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah bergabung dengan jurnalis Media Group Network, Sisilia Sinabariba. Selamat siang menjelang sore, Sisil. Ya, selamat sore. Ya, Sisil mungkin bisa diulas sedikit karena tadi kita sudah mendengarkan putusan dari atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putri Chandrawati oleh JPU. Ya, untuk hari ini memang kesimpulannya Jaksa Penuntut Umum memang menuntut untuk Putri Chandrawati ini 8 tahun penjara dan diketahui memenuhi seluruh unsur untuk pasal primer atau dakwaan primer pasal 340 dan otomatis juga memenuhi pasal atau dakwaan subsidi dari pasal 338. 340 ini terkait dengan pembunuhan berencana dan pasal 338 ini pembunuhan atau hilangnya nyawa seseorang. Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Tadi Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk pasal 30 atau dakwaan primer ini, Putri Chandrawati telah memenuhi semua unsur diketahui dari sejumlah fakta di persidangan, baik itu yang disampaikan oleh saksi-saksi maupun saksi fakta maupun saksi ahli. Di antaranya tadi disampaikan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022, yang ada hanyalah perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua pada tanggal 7 tersebut. Jaksa menilai bahwa keterangan Putri Chandrawati yang disebut mengalami pemerkosaan dinilai janggal oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Kemudian terkait dengan unsur berencana ini, JPU tadi juga mengungkapkan bahwa ketika Ricky mengamankan senjata Yosua di Magelang pada tanggal 7, pengamanan ini diketahui oleh Putri Chandrawati, artinya Putri Chandrawati memberikan izin untuk mengamankan tersebut, dan di sini juga masuk ke dalam unsur berencana keberangkatan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ke Jakarta juga atas sepengetahuan dari Putri Chandrawati. Ditambah lagi Putri Chandrawati sebenarnya memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir dan memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suaminya, dalam hal ini Ferdy Sambo. Artinya unsur-unsur pembunuhan berencana pasal 340 ini sudah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Begitu juga untuk unsur di 338, yakni menghilangkan atau perampasan nyawa korban. Karena diketahui akibat dari perencanaan tersebut, Brigadir Yosua meninggal karena adanya tembakan di bagian dada yang tembus ke bagian paru-paru. Putri Chandrawati juga dinilai tidak memberikan larangan atau tidak menasihati suaminya sehingga kejadian penembakan tersebut terjadi di tanggal 8 Juli 2022. Itulah poin-poin yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Terkait dengan tuntutan ini tadi di ruang sidang yang memang didominasi oleh pendukung dari Richard Eliezer, tuntutan tersebut disoraki dan ditolak dan juga menimbulkan reaksi negatif dari para peserta sidang ataupun para pendukung Richard Eliezer karena menilai tuntutan tersebut terlalu ringan untuk Putri Chandrawati. Sisil, kalau juga, kita dengar tadi siaran langsung tadi kan terdengar riuh, bahkan hakim tadi sempat memperingati atau meminta yang hadir di persidangan untuk diam seperti Anda bicarakan tadi. Itu sebenarnya apa yang diteriakan dan kenapa ini terjadi? Iya, Richard yang diteriakan oleh para pendukung Richard Eliezer ini karena mereka menilai bahwa Putri Chandrawati seharusnya dituntut lebih tinggi daripada 8 tahun karena mereka menilai bahwa Putri Chandrawati berperan penting untuk menyusun skenario dan membantu suaminya untuk membunuh Brigadir Yosua. Kemudian jika pertanyaannya kenapa penolakan ini bisa muncul di ruang persidangan sampai majelis hakim harus memperingatkan para peserta ini, karena sebenarnya para pendukung Richard Eliezer ini sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pagi untuk memberikan support, memberikan dukungan kepada Richard Eliezer, sehingga pagi hari ketika ruang sidang dibuka mereka langsung masuk ke ruang sidang. Namun ternyata Putri Chandrawati terlebih dahulu yang harus menjalani pembacaan tuntutan. Karena mereka sudah duduk di dalam, mereka secara tidak langsung juga harus mengikuti persidangan tersebut. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi yang reaktif dari para pendukung Richard Eliezer dan menilai bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa ini terlalu ringan untuk Putri Chandrawati. Jadi kekecewaan tadi, ya? Ya, betul. Kekecewaan yang dirasakan oleh para pendukung dari Richard Eliezer.
Sebenarnya tidak hanya pendukung Richard Eliezer saja, Desi, yang tadi menyatakan kekecewaannya, namun juga kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak, yang memang sengaja hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti persidangan tuntutan bagi Putri Chandrawati ini. Ia bahkan secara tegas tadi menyatakan bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini tidaklah menunjukkan keadilan dan juga tidak menunjukkan adanya penegakan hukum, karena yang dituntut hanyalah 8 tahun, dan ini juga menimbulkan kekecewaan bagi pihak keluarga dari almarhum Brigadir Yosua yang ada di Jambi. Ya, tampaknya memang kecewaan tidak hanya di ruang persidangan, tapi tadi kita lihat juga secara langsung tadi ada dari orang tua dari Joshua, almarhum Joshua, dan juga dari kuasa hukum. Tapi Sisil mungkin bisa diceritakan, tadi kan tanggapan Putri setelah dia mendengar tuntutan 8 tahun, tadi kalau kita lihat di TV dia kan langsung bergerak ke arah penasihat hukumnya, kemudian dia kembali lagi. Itu kenapa tuh? Sampai kayaknya tadi ada dengar kayak menangis gitu, apa yang dikatakannya? Putri Chandrawati tadi diberikan kesempatan terlebih dahulu sebelum kembali ke rutan atau tempat ia ditahan di kejaksaan oleh pihak dari majelis hakim. Tadi majelis hakim mempersilakan Putri untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada penasihat hukumnya terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Namun tidak banyak yang disampaikan Putri. Namun tadi intinya pada saat sidang belum ditutup oleh majelis hakim, pihak dari penasihat hukum Putri Chandrawati untuk saat ini masih menerima tuntutan tersebut, namun pihak dari penasihat hukum meminta untuk sidang ke depannya dan juga untuk Putri yang berada atau yang ditahan di rutan kejaksaan untuk didampingi oleh psikolog ataupun oleh psikiater. Karena pihak dari kuasa hukum menilai adanya penurunan dari segi psikologis atau kesehatan psikis dari Putri Chandrawati, sehingga pihak kuasa hukum meminta pihak majelis hakim maupun pihak penasihat jaksa penuntut umum untuk memberikan izin agar selama berada di rutan Putri Chandrawati diberikan pendampingan psikologis karena ia mengalami tekanan psikologis. Selain itu menyikapi tadi, ya. Tapi tadi ketika Sisil melihat ada langsung dalam ruang persidangan, apakah memang kondisi Putri dalam kondisi gangguan psikis tersebut? Ya, tadi memang terlihat ketika dimulainya persidangan. Sidang harusnya dimulai pada pukul 10 pagi, namun harus terlambat 1 jam karena Putri Chandrawati mengalami gangguan, baik itu gangguan psikologis, yang menyebutkan begitu, dan juga adanya gangguan pencernaan. Sebelum sidang juga pihak dari kuasa hukum sudah memberikan informasi kepada awak media bahwa Putri mengalami gangguan psikologis, ia juga mentalnya sedikit terganggu untuk segala proses, akibat dari segala proses persidangan ini. Sehingga ini juga berdampak tadi terlambatnya proses persidangan yang harusnya dimulai pada pukul 10, namun harus mundur 1 jam dan dimulai pada pukul 11 siang. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan tunggu lagi nanti laporannya tentang jalannya sidang atau tuntutan dari Barada Eliezer.